Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridni Puspita Anggrini dari kelas reguler A dengan NIM A1C322035. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan multikultural. Pengertian multikultural. Apa sih multikultural itu? Multikultural terbagi menjadi dua kata, yaitu multi dan kultur. Secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan beraneka. Sedangkan kultur memiliki makna tradisi, budaya, kesopanan, atau pemeliharaan. Jadi, pengertian multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Jadi dapat diibaratkan sebagai suatu ruang lingkup atau satu komunitas yang berisikan beragam usia, mencakup anak-anak, remaja, dan orang tua, atau beragam agama seperti Islam, Hindu, Katolik, dan lain sebagainya, dengan menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keberagaman dan perbedaan dengan semangat kesetaraan dan kesejahteraan. Materi yang kedua adalah hakikat pendidikan multikultural. Hakikat multikultural adalah program bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan, bisa berwujud gagasan, sistem atau perilaku, dan hasil karya. Hakikat pendidikan multikultural tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang cukup majemuk dan daerah yang berpulau-pulau, merupakan konsep dasar dari sebuah perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan multikultural ini, diyakini mampu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya, walaupun hal itu dilatar belakangi oleh kondisi yang berbeda. Dengan demikian, pendidikan multikultural harus dibelajarkan sejak dini, sehingga anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan usage, folkways, mores, and custom. Apa sih istilah itu? Usage yang berarti cara, memiliki arti sebagai cara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian folkways atau kebiasaan. Lalu mores, tata perilaku yang mendapat perlakuan keras. Kemudian custom, adat istiadat. Dengan pendidikan multikultural, peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik pendidikan. Dasar pendidikan multikultural. Poin yang pertama adalah kesadaran nilai penting keberagaman budaya. Jadi, kita sebagai calon guru nantinya, kita harus tahu semua siswa itu memiliki karakteristik berbeda yang dilihat dari segi usia, gender, agama, kelas sosial, etis, ras, atau karakteristik lainnya yang sudah melekat pada diri mereka masing-masing. Sehingga kenapa harus ada multicultural education? Tujuannya adalah semua siswa tanpa melihat karakteristiknya punya kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Lalu, mata kuliah pendidikan multikultural ini berupaya memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan pendidikan yang merupakan bagian dari kebudayaan universal. Lalu yang kedua, yaitu gerakan pembaharuan pendidikan. Nah, dalam pendidikan multikultural ini, siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda tadi memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah tertentu atau sekolah pilihan. Lalu, pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok.
Poin yang ketiga ada proses pendidikan. Dalam dasar pendidikan multikultural, proses pendidikan yaitu meliputi kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Yang kedua, penyiapan pelajar untuk partisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Yang ketiga, penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi setiap siswa secara efektif tanpa memperhatikan persamaan atau perbedaan dengan dirinya. Yang keempat, partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuk hal. Yang kelima, didikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Dan yang terakhir, yaitu pendidik, aktivis, dan lainnya harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktik pendidik, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi sekolah dan bimbingan, materi pendidikan dan buku teks, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Di sini untuk mempelajari mengenai latar belakang budaya, bahasa, karakteristik budaya, dan lain sebagainya dari berbagai etnis mayoritas dan minoritas. Tujuan yang kedua adalah perkembangan pribadi. Di sini tujuan pendidikan multikultural lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan terhadap identitas pribadi. Tujuan yang ketiga adalah klasifikasi nilai dan sikap, yang merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreativitas individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh kembang yang lebih lanjut. Tujuan yang keempat adalah kompetensi multikultural. Pendidikan multikultural di sini mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif. Tujuan yang kelima adalah kemampuan keterampilan dasar untuk memfasilitasi pembelajaran yang melatih kemampuan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis dengan materi dan teknik yang lebih bermanfaat. Tujuan yang keenam adalah persamaan dan keunggulan pendidikan untuk menentukan sumbangan kooperatif terhadap kesempatan belajar. Pendidikan harus memahami budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural yang ketujuh yaitu memperkuat pribadi untuk reformasi sosial dengan bertujuan untuk melengkapi siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial dan memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial. Tujuan yang ke-9 yaitu memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga negara dunia. Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga negara dunia atau world citizen. Namun, siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang hal yang ada di sekitar lokalnya. Tujuan yang ke-10 adalah hidup berdampingan secara damai.